لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari spesial tanggal 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun negeri kita Indonesia merdeka. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngopi Maghrib spesial kemerdekaan yang disiarkan dari channel Lentera Umat dan Mafahim TV. Pada kesempatan kali ini, karena ini spesial dan biasanya kita ketemu hari Jumat ya, hari Jumat sore, tapi hari ini kita memang akan ngobrol gitu kan, karena spesial kemerdekaan kita akan ngobrol tentang kemerdekaan, dan tema pada kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu meraih kemerdekaan hakiki. Alhamdulillah bersama kita sudah terhubung dua ustadz. Biasanya kita bersama Ustadz Mukhlis Ali, dan hari ini kita juga kehadiran atau terhubung dengan Ustadz Raden Deni Muhammad Daniel, Dr. Raden Deni Muhammad Daniel SOS MM. Beliau dari Perhimpunan Intelektual Muslim Jawa Barat. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz selamat datang di Ngopi Maghrib, dan insya Allah alhamdulillah terima kasih sekali Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ngopi Maghrib spesial kemerdekaan kali ini. Dan satu lagi, ya seperti biasa kita juga sudah terhubung dengan Ustadz Mukhlis Ali. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Nih Ustadz, kayaknya kita ketemu seminggu 2 kali nih Ustadz nih. Ya. Bismillah. Ya, alhamdulillah Ustadz ya. Ya, karena memang ini spesial kemerdekaan, jadi sayang kalau kita melewatkan momen ini tanpa kajian gitu kan. Iya. Baik. Kita langsung saja ya kepada tema mewujudkan kemerdekaan hakiki. Jadi gini, 75 tahun Indonesia merdeka, dari 1945 sampai 2020 sekarang, apa yang sudah kita dapatkan. Nah, di tahun 2020 ini, karena memang kemerdekaan yang mungkin kita rasakan gitu kan, euforia kemerdekaan yang kita rasakan sekarang adalah berbarengan dengan adanya pandemi corona COVID-19. Tapi juga ada juga beberapa masalah-masalah lain gitu kan, fenomena-fenomena lain, kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Contoh misalnya kondisi ekonomi yang justru sekarang anjlok di bawah minus 5% kalau tidak salah. Kemudian baru-baru ini juga ada berita yang cukup menghebohkan bahwa dari Januari sampai Juni kemarin di sebuah kota di Pulau Jawa ada 240 siswi yang mengajukan dispensasi nikah karena kedapatan hamil di luar nikah. Kemudian kasus korupsi yang tidak pernah henti-hentinya. Kemudian dan lain sebagainya. Ini seperti kado pahit yang memang yang kita dapatkan di tengah kemerdekaan yang kita rasakan ini. Nah, kepada Ustadz Deni Muhammad Daniel, kepada Dr. Raden Deni Muhammad Daniel, mungkin bisa menjelaskan Ustadz, sebetulnya apa yang sedang terjadi di tengah euforia kemerdekaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang sedang kita alami sekarang gitu Ustadz. Silakan Ustadz, tafadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan kemerdekaan Indonesia, yang mungkin yang saya bisa adalah berawal dari sebuah pertanyaan, apakah Indonesia itu sudah merdeka apa tidak? Kita melihat bahwa hari ini ya, bahwa kita
katanya sebagai hari kemerdekaan yang ke-75. Berarti kan sudah 75 tahun. Kalau 75 tahun itu sebuah negara dianggap sebagai negara yang cukup mapan ya untuk memperbaiki sebuah keadaan baik itu politik ataupun ekonomi ya, dan juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa betul apa yang dikatakan moderator tadi bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia apalagi sekarang ditambah dengan pandemi COVID-19 ya, tentu pertumbuhan ekonomi juga walaupun di sini juga pro kontra tentang informasi ini, ada yang mengatakan minus ya 5% tadi ya. Kemudian ada yang mengatakan pertumbuhannya kurang dari 5% gitu ya. Yang biasanya kita 5% ke atas ya. Walaupun kita tidak pernah tumbuh 2 digit ya. Lebih dari 9% gitu kan. Kemudian tadi ada kondisi-kondisi 240 siswi ya ingin mengajukan nikah karena memang hamil di luar nikah gitu kan. Ini kan sebuah kondisi moral yang sangat memprihatinkan. Kemudian juga tadi korupsi. Saya melihat di sini kalaupun ada pertanyaan gitu kan, apakah Indonesia sudah merdeka? Ya tentu dengan keadaan seperti ini saya belum berani mengatakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Kenapa saya tidak berani? Karena fakta, kita kan sekarang bicara fakta ya. Kalau saya dari sisi pengamatan ya, seorang intelektual lah, dikatakan begitu, yang dinamakan merdeka itu kan mereka yang sudah mampu mandiri, ya, sejahtera, ya. Kemudian tidak ada lagi yang namanya kesulitan ekonomi, kemudian kehidupan di bawah garis kemiskinan, ya, kelaparan, kemudian pendidikan yang sekarang kita lihat fakta tidak merata. Berapa persen sih gitu kan, orang yang misalkan bisa sekolah ya sampai tamat SD sekalipun ya, walaupun sekarang SD SMP kan gratis, tapi kan itu juga belum sebetulnya merata, apalagi tingkat SMA atau bahkan perguruan tinggi. Ini tentu menjadi sebuah fakta yang menjadikan bahwa ya itulah ya, saya tidak berani menyebut bahwa Indonesia itu sudah benar-benar merdeka, karena yang namanya merdeka itu kan tidak hanya kita bebas dari penjajahan fisik ya. Kalau kita mengatakan tahun 1945 itu kan kemerdekaan secara fisik bahwa kita tidak diserang lagi, tidak dijajah lagi, tapi kan yang namanya merdeka itu bebas dari penjajahan. Tapi kan yang namanya penjajahan sekarang sudah bukan lagi secara ya physical colonialism bukan ya, atau physical imperialism, tapi sudah merupakan terbentuk atau tercipta dengan bentuk yang lain. Misalkan gaya baru ya saja. Gaya baru ya. Kalau kita melihat misalkan ya, ini kan kita bicara kemerdekaan Indonesia nih. Yeah. Bicara kemerdekaan Indonesia itu berarti kan kita bicara fakta kemerdekaan di Indonesia itu sendiri. Yang namanya kemerdekaan pasti kan dikaitkan dengan penjajahan tuh. Kalau ada penjajahan berarti kan tidak merdeka. Nah, kira-kira kalau kita melihat, dan ini juga sudah diakui oleh para ahli politik ya tentang kemerdekaan itu kan terbebas dari penjajahan baik fisik ataupun non fisik. Nah, sekarang kan berubah menjadi non fisik. Kita melihat ya, contoh ya tentang ini aja. Sekarang kan mungkin orang pada tahu ya terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law, gitu ya. Omnibus Law itu adalah kumpulan rancangan undang-undang yang di sini ternyata pemerintah itu sudah
membuat RUU atau rencana undang-undang yang masuk ke Omnibus Law itu ada 4 ya. Ada 4 rancangan undang-undang. Yang pertama adalah tentang Cipta Kerja, yang kedua tentang perpajakan, kemudian yang ketiga tentang ibu kota baru yang nanti dari Jakarta kita pindah ke Kalimantan ya. Kemudian tentang kefarmasian ya, tentang obat-obatan. Rencana undang-undang ini memang berbau-bau kapitalistik ya. Apalagi kita melihat rancangan undang-undang Cipta Kerja gitu ya. Yang ini sangat berpengaruh pada kehidupan kaum buruh ya, yang sampai sekarang ya, karena kan Omnibus Law ini ya secara umum ya, terutama rancangan undang-undang Cipta Kerja itu sudah 75% hampir selesai ya. Jadi kemungkinan September Oktober itu disahkan, dan ini lagi dikebut ya oleh DPR, apalagi Omnibus Law itu masuk dalam Prolegnas ya, Program Legislasi Nasional tahun 2020. Sehingga ini harus digolkan, mau tidak mau harus digolkan. Padahal kita melihat bahwa di dalam Omnibus Law ini salah satu aja, misalkan RUU Cipta Kerja, kita melihat di sini ada berisi kurang lebih 1.200 pasal ya, terkait dengan perundang-undangan yang nanti akan disahkan. Misalkan ya, di sini ada beberapa pasal yang kontroversi terkait dengan RUU Cipta Kerja, yaitu misalkan ada tentang outsourcing ya. Outsourcing itu kan tenaga kerja yang memang nanti akan diperbanyak ya, kemudian mereka kan tidak jelas karirnya ya, kemudian juga permasalahan mereka itu tidak pasti karena terkait dengan waktu juga tidak pasti ya. Bisa jadi itu pengusaha mungkin memberhentikan sewaktu-waktu ya, terkait dengan outsourcing ini ya. Dan outsourcing ini kan karena karirnya nggak jelas, maka mereka kalau bermasalah digantikan oleh yang lain, kemudian ada outsourcing yang baru tidak bermasalah, dianggapnya oleh pengusaha di PHK lagi, misalkan ada yang baru gajinya kan tetap segitu. Jadi kalau karir itu kan pasti ada kenaikan gaji, tapi outsourcing enggak. Nah inilah yang menguntungkan pengusaha. Ini ada bisa dilihat di pasal 66 ayat 1 dan 2. Kemudian juga tentang aturan upah ya, RUU Cipta Kerja ini. Jadi para pekerja buruh itu dianggap sebagai mesin yang bisa seenaknya pengusaha gitu. Makanya kan RUU Cipta Kerja itu disinyalir ya oleh para pengamat ketenagakerjaan bahwa ya sangat menguntungkan pengusaha gitu kan. Kemudian juga sanksi untuk pengusaha kan biasanya kalau pelanggaran tentang perlindungan tenaga kerja itu biasanya sanksinya dengan pidana ya, tapi sekarang sanksinya hanya administratif. Tentu ini sesuatu hal yang kita melihat secara jelas kapitalismenya gitu ya, kapitalistik sekali ya apa yang ada dalam perundang-undangan tersebut gitu kan. Tidak hanya masalah ini ya, ini kan masalah ekonomi ya, masalah hukum juga demikian. Kita sekarang hukum siapa sih? Hukum warisan penjajah Belanda, dan itu semua orang sudah pada tahu ya. Orang-orang ahli hukum juga sudah pada tahu bahwa undang-undang di Indonesia ini baik terkait dengan KUHP ya, KUHP pidana perdata itu semuanya warisan penjajah Belanda. Kemudian juga banyak hanya korupsi tadi ya yang sudah disebutkan oleh moderator, bahwa korupsi juga itu bagian dari, kalau menurut saya sih itu bagian dari sistem demokrasi yang kapitalistik ya, karena dalam sistem demokrasi itu kan orang yang ingin ya, mendapatkan kekuasaan, jabatan, itu mereka
harus mencari suara. Sedangkan suara itu bisa dicari secara instan itu dengan cara apa? Nyuap kan. Sedangkan nyuap di dalam demokrasi itu sah-sah saja. Gitu. Sebetulnya sah-sah saja. Dan itu sesuatu hal yang sudah pada tahu gitu kan. Sudah sama-sama tahu. Dan suara itu kan bisa dibeli. Ketika suara dibeli kan uang banyak keluar. Ketika mereka menjabat misalkan, kemudian mereka menjadi pemimpin, penguasa gitu kan, maka mereka harus mengembalikan uang-uang itu. Dengan apa? Dengan janji membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Mereka itu siapa? Banyak lah gitu ya. Termasuk dana-dana itu kan dari para pengusaha. Karena kan seorang yang menjadi calon penguasa itu kalau dia bukan pengusaha, nggak punya uang, pasti dia kolaborasi dengan pengusaha gitu kan. Kemudian juga banyak lah ya, termasuk misalkan kalau kita melihat produk ya, ini masalah produk aja. Mungkin kita tahu Aqua itu produk Indonesia asli apa tidak? Semua sumber daya air itu dikuasai oleh orang asing, termasuk Aqua ini kan sangat besar sekali ya di Cicurug ya, kemudian di Cianjur ya, perbatasan Sukabumi Cianjur itu Aqua itu ternyata 74% itu adalah dari perusahaan Prancis Danone. Kemudian Sariwangi, kita tahu Sariwangi ya, itu bahasanya Sariwangi kayak Indonesia banget gitu ya, ternyata itu 100% sahamnya dimiliki oleh Unilever dari Inggris. Unilever, udah dijual ya saja, udah dibeli sama. Udah dijual. SGM ya, Sari Husada itu 82% itu dari perusahaan Numiko Belanda. SGM itu ya, yang banyak orang, saya kira mayoritas orang pakai susu itu ya. Ya kemudian sabun, odol ya, pasta gigi dan sebagainya itu kan dari Unilever Inggris. Kemudian juga makanan ya. Katanya Indonesia itu agraris, tapi produk makanan kayak misalkan beras saja, itu kan impor dari Thailand. Kemudian gula, mungkin kita sering mengkonsumsi gulaku ya, itu gulaku itu dari mana? Dari Malaysia, gitu ya. Dari Malaysia. Ya. Kemudian kita pasar swalayan ya, yang ada Alfamart. Itu Alfamart itu dari mana itu? Itu Alfamart itu anak perusahaan dari Carrefour Prancis. Ya walaupun sekarang sedikit banyak dibeli oleh Trans ya Corporation ya, Transmart, Giant ya, Giant itu di Indonesia, di Sukabumi pernah ada, di Bogor juga ada, di kota-kota besar. Itu dari mana? Itu dari Malaysia. Belum kendaraan dari mana? Dari Jepang, dari Eropa ya dari Perancis ya, dari Inggris dan sebagainya lah gitu ya. Jadi kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, ya saya tidak perlu menyatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Ini dengan fakta-fakta itu, saya yakin Anda semua gitu ya, kalau memahami ini akan mengatakan hal yang sama. Gitu ya. Itu saya kira ya, menurut saya terkait dengan data-data yang ada. Gitu. Itu mungkin. Baik, berarti melihat dari fakta, mungkin tadi yang dicontohkan adalah ekonomi, kemudian yang tadi saya sebutkan itu dari fenomena sosial pergaulan gitu kan, berarti tumbuh suburnya hal yang seperti itu, ya kan, fakta-fakta seperti itu mungkin pasti ada sebabnya, ya kan, ada sebabnya. Nah, kira-kira sebabnya apa, Ustaz? Nah, sebab-sebabnya itu adalah karena ya intinya kan kapitalisme ya. Kapitalisme, ideologi kapitalisme sekuler ya, akidahnya akidah sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Sedangkan faktanya di Indonesia terutama itu kan beragama Islam. Masa sih harus sekuler? Gitu kan, sekuler kan akidah kapitalisme, ideologi kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Kita melihat bahwa kapitalisme itu kan muncul, ya latar belakangnya kan ketika pada waktu abad pertengahan ya. Sekitar tahun 600-an ya, abad ke-8 ya, sampai abad ke-15 ya, baru ada
Renaissance, ya. Kemudian setelah Renaissance ada Aufklärung, ya. Kemudian pada abad 17 ya, itu mulai muncul gerakan mazhab ekonomi ya. Misalkan ada fisiokratisme, ya. Ada merkantilisme, ya. Kemudian dari mazhab merkantilisme dan fisiokratisme itu muncul mazhab classical economics, ekonomi klasik. Adam Smith muncul pada waktu itu kapitalisme sebagai, ya ini menurut para ahli ekonomi dan politik, bahwa munculnya kapitalisme itu dari prinsip-prinsip ekonomi dengan kelahiran mazhab-mazhab ekonomi tahun atau sekitar abad 17-an lah gitu ya. Ya dimulai yang paling jelas itu pada munculnya classical economics, ya mazhab ekonomi klasik Adam Smith ya. Sekitar tahun abad 17-18 gitu. Nah pada waktu itu memang mulai kan prinsip ekonomi klasik itu adalah laissez-faire. Laissez-faire itu kalau dalam bahasa, ini kan bahasa Perancis ya, bahasa Inggris itu leave us alone ya. Tinggalkan kami sendiri, maksudnya adalah kami harus bebas, kami harus free, kami harus freedom lah gitu ya. Nah kebebasan liberal, inilah ya liberal gitu kan bahasa ini ya, liberal gitu ya bahasanya. Liberal. Makanya kan ada istilah apa ya? Liberalisme itu dikenal di Adam Smith ini dengan laissez-faire-nya itu, dengan leave us alone-nya itu, yang ya ini bisa dilihat di tulisan dia ya, terkait The Wealth of Nation. Wealth of Nation itu adalah kitab sucinya Adam Smith ya, terkait dengan liberalisme. Yang itu sebetulnya liberalisme ini juga berjalan ya, terseok-seok ya. Kita melihat misalkan gara-gara Adam Smith tuh. Cuman Adam Smith itu bedanya gini. Adam Smith itu sebenarnya banyak pengkritiknya. Salah satunya adalah Keynes, John Maynard Keynes. Keynes ini sebetulnya pemikiran Adam Smith ya. Cuman pendekatan Keynes ini adalah pendekatan makroekonomi, sedangkan Keynes pendekatan adalah mikroekonomi. Ya. Kalau Adam Smith itu mengatakan bahwa negara itu akan sejahtera kalau rakyatnya melakukan bisnis, memperbanyak industri yang nanti kemudian bisa membantu negara dari industri masyarakat itu peningkatan ekspor gitu ya, daripada impor. Tapi tanpa campur tangan atau intervensi pemerintah atau negara gitu. Tapi kalau Keynes mengatakan salah itu Adam Smith itu. Ya, harusnya pemerintah itu mengintervensi ya sedikit banyak terhadap perekonomian masyarakat, apalagi kalau yang namanya bisnis masyarakat itu sampai keluar batas negara, maka disinilah peran negara harus ada ya intervensi. Makanya kemudian kritik Keynes ini ketika tahun 1930 itu kan ada resesi ekonomi dunia tuh. Ini yang disalahkan adalah Adam Smith. Ya. Kemudian muncul Keynes mengkritik Adam Smith dan Keynes dianggap sebagai malaikat ekonomi pada waktu itu. Dan gara-gara Keynes ini sekitar 14 tahun kemudian, ya tahun 1944 itu muncul Bank Dunia ya, lahir Bank Dunia, lahir IMF ya. Ya pada waktu itulah ya perbankan itu menjadi sesuatu hal yang wajib di seluruh dunia tiap negara. Ya. Makanya kan kemudian intervensi bisnis masyarakat itu mulai muncul ketika perbankan mulai kuat ya, karena usulan Keynes ini. Nah, makanya kan adanya bank-bank itu sebetulnya bagian dari kapitalismenya Keynes, walaupun Keynes sendiri ya sebetulnya kan sama-sama kapitalisme, cuman beda pendekatan gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 70 ya
terjadi resesi lagi ya, dan pada waktu itu memang tahun 71 ya, ketika Presiden Amerika Richard Nixon itu memutuskan bahwa standar dolar itu tidak disandarkan pada emas lagi, tapi bebas begitu saja. Nah, pada waktu tahun 70-an itulah muncul ya banyak para ahli ekonomi yang merupakan pengkritik Keynes dan ingin kembali kepada Adam Smith ya. Makanya itu dikenal sebagai neoliberal gitu. Neoliberal di situ. Dan sekarang kan di perguruan tinggi besar Amerika yang notabene ada jurusan bisnis ya, itu kebanyakan neoliberal gitu ya. Jadi mereka memiliki pandangan Adam Smith tapi tidak meninggalkan pandangan Keynes gitu kan. Sampai sekarang di Indonesia, dan itu yang diterapkan di Indonesia seperti itu. Hampir semua negara seperti itu. Dan inilah yang menjadi malapetaka perekonomian hampir seluruh negara di dunia gitu. Jadi saya melihat bahwa ya kapitalisme inilah yang memiliki peran untuk memberikan permasalahan ya bagi perekonomian yang berpengaruh pada keadaan politik sebuah negara yang kalau saya katakan secara ekstrim adalah kacau ini gitu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi memang baik Keynes maupun Adam Smith sama-sama liberal ya, betul itu. Sama-sama liberal sebetulnya. Sama-sama liberal. Hanya memang perbedaannya, pendekatannya saja yang berbeda gitu kan. Padahal solusinya sama-sama kapitalis. Sama-sama saja, betul. Baik, sekarang saya beralih ke Ustadz Mukhlis nih. Ustadz, dari penjelasan Ustadz Dr. Raden Denny Muhammad Daniel tadi, ini adalah berarti sebuah masalah di tengah, mungkin secara tadi Ustadz Denny menjelaskan secara fisik memang pada tahun 1945 kita tidak lagi mengalami agresi militer, ya kan? Agresi militer. Tapi di sisi lain seperti budaya, ekonomi yang tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Ustadz Denny, itu kita memang masih terjajah, ya kan, seperti itu. Bahkan tadi Ustadz Denny menyebutkan beberapa perusahaan yang ada di Indonesia dengan nama-nama yang terkesan Indonesia, justru itu sebetulnya sebagian besar sahamnya itu dikuasai oleh asing. Gitu. Nah, ini Ustadz gimana nih Ustadz? Kayaknya berarti kita harus, karena kemerdekaan yang hakiki belum diraih, ini harus ada solusi terhadap permasalahan tersebut gitu Ustadz, untuk meraih kemerdekaan yang hakiki itu. Silakan Ustadz. Ustadz Mukhlis. Ya, baik. Terima kasih Kak Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang kalau mendengarkan uraian dari Pak Ustadz Dr. Denal tadi itu, ya kesimpulannya itu tadi ya, kita ini lah merdeka tapi masih dalam tanda petik gitu ya, atau merdeka semu gitu, atau merdeka hanya dalam satu sektor, satu sisi saja. Sementara di sisi lain, apalagi tadi banyak diungkap masalah ekonomi, ternyata kita belum merdeka, malah kita masih terjajah. Dalam pandangan saya, sebagaimana sebetulnya ini harus diakui bersama bahwa memang pasca tahun 45-an ya, selesai Perang Dunia Kedua ini, dunia ini kan masuk pada penjajahan kayak baru ya. Penjajahan yang relatif lebih tidak terasa sebagai penjajahan. Nanti akan coba sedikit saya uraikan. Nah, kalau ada untuk dikit nih Kang Vicky ya, dan para pemirsa Ngopi Maghrib, rahimahumullah, kita kan sama-sama paham bahwa yang namanya merdeka itu kan lawannya penjajahan ya. Jadi merdeka itu lawannya penjajahan. Kita sepakat itu. Jadi setiap orang yang merdeka berarti dia sudah terlepas dari penjajahan. Setiap orang yang terjajah berarti dia belum merdeka, kan gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah,
berbicara tentang kemerdekaan itu tidak berbicara tentang persepsi atas kemerdekaan itu sendiri. Jadi bisa jadi bagi sama ya udah merdeka, tapi bagi yang lain belum. Jadi ada sudut pandang untuk memahami merdeka itu apa. Apalagi kadang kita juga suka berikut dengan istilah Indonesia ya. Ada merdeka dari, ada merdeka untuk. Ini beda juga nih ya. Ada merdeka dari, ada merdeka untuk. Kalau merdeka dari, nah berarti udah lepas dari penjajahan. Nah karena sudah merdeka dari, maka dia bisa merdeka untuk, gitu ya. Jadi bicara tentang merdeka itu harusnya dilihat berdasarkan sudut pandang secara menyeluruh, bahwa yang dimaksud dengan merdeka itu bagi seseorang, bagi sekelompok orang, bagi sebuah bangsa, bagi sebuah negara adalah lepasnya dia dari penjajahan. Jadi merdeka itu lepasnya dia dari penjajahan. Nah, apa itu penjajahan? Penjajahan itu kan hakikatnya penguasaan, gitu. Apa istilahnya, penguasaan satu pihak pada pihak yang lain. Kalau bicara negara, satu negara kepada negara yang lain. Jadi mungkin mirip-mirip perbudakan lah Kang Vicky ya. Jadi orang yang terjajah itu kayak budak gitu. Ya, kayak budak yang dia hidup matinya bergantung kepada tuannya ya. Disuruh apapun dia harus mau, kalau tidak ya pasti akan dicambuk, dia akan diberi sanksi dan sebagainya. Jadi perbudakan itu ya bentuk lain dari penjajahan. Karena kalau orang yang sudah terbebas dari perbudakan, dia dimerdekakan, dibebaskan dari penjajahan dan penguasaan tuannya gitu. Nah, atau penjajahan itu juga bisa dipahami sebagai eksploitasi. Tuan yang memiliki budak itu eksploitasi gitu ya. Dipekerjakan kadang di luar batas gitu. Kalau melihat beberapa negara yang menerapkan perbudakan itu kan kasihan sekali ya. Perbudak yang dimerdekakan itu dia kadang diperlukan seperti binatang ya. Diikat tangannya ke misalnya ke alat penggilingan gitu, harus berputar berjalan mengiringi penggilingan itu. Jadi itulah kondisi penjajahan, kondisi kebelum merdekaan. Nah, gaya dari penjajahan ini macam-macam gitu. Ada yang militer, fisik gitu. Kalau dulu kita menyebutnya imperialisme atau kolonialisme ya. Ada yang memang penjajahan itu bentuknya non fisik, artinya tidak dengan menggunakan kekuatan senjata. Lebih soft gitu ya. Nah inilah yang kemudian kita sebut sebagai neo-imperialisme, penjajahan gaya baru. Ya, yang tadi saya sebutkan di awal tidak terasa. Orang itu merasa nggak dijajah oleh si penjajah itu gitu. Malah kadang si penjajah itu disangkanya sebagai tuan penyelamat, ya, sebagai pahlawan baginya. Padahal sebenarnya dia adalah penjajah juga gitu. Jadi hatinya bengis tapi wajahnya manis. Gitu ya. Kalau dulu penjajah Belanda itu kan wajahnya jahat, hatinya pun jahat. Hatinya jahat, wajahnya sangar. Kalau sekarang hatinya jahat, hatinya bengis tapi wajahnya manis begitu. Nah inilah yang kemudian sering dijelaskan termasuk oleh Pak Ustadz Dr. Daniel tadi. Kita diingatkan oleh siapapun yang jujur akan keadaan, kita itu sebenarnya masih belum merdeka secara hakiki. Merdeka kita masih semu sesungguhnya. Meskipun tentu lepasnya Indonesia dari penjajahan militer Belanda, Jepang, pernah Portugis, bahkan mungkin pernah datang VOC dulu ke sini, atau setelahnya merdeka pun masih beberapa negara mencoba untuk menjajah lagi. Ya, ini kita memang patut kita syukuri. Kita tidak boleh kufur nikmat juga atas lepasnya Indonesia dari penjajahan militer ini, yang terjadi ini. Tetapi persoalannya adalah kan kita lupa dengan penjajahan yang gaya baru tadi itu. Bahkan kalau saya Kang Vicky, bisa ngopi maghrib, kalau saya kadang suka begini, untuk mensyukuri nikmat yang masih kecil berupa lepasnya kemerdekaan penjajahan militer saja kita masih salah gitu, ya kan? Kan bersyukur itu kan tidak boleh dengan cara yang justru malah itu kufur nikmat. Berbagai kemeriahan itu boleh saja, tapi kalau kemeriahan ditingkahi dengan keharaman, ditingkahi dengan kemaksiatan, kan ya mau syukur nikmat bagaimana begitu kan? Yang terjadi adalah kufur terhadap nikmat itu karena dirayakan dengan cara-cara yang tidak menunjukkan kesyukuran. Jadi boro-boro memikirkan kemerdekaan yang lain, gitu, mensyukuri kemerdekaan
yang baru lepas dari penjajahan saja kita masih salah. Apalagi kalau harus sampai memikirkan kemerdekaan yang lain yang masih belum kita raih, ya. Nah, oleh karena itu maka penting untuk kita pahami bahwa sekarang ini kita masuk pada metode baru penjajahan. Namun demikian, ada sebetulnya ya semacam benang merah ya dari proses penjajahan itu, sejak proses penjajahan fisik militer dengan penjajahan gaya baru sekarang. Apa itu? Bahwa sungguhnya ternyata menjajah ini, gitu, harus kita pahami, bahwa menjajah ini adalah metode baku yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika sejak dulu. Jadi kalau dulu penjajahannya militer, sekarang penjajahannya ekonomi. Kan menjajah juga kan gitu artinya. Jadi metode baku ini diterapkan oleh mereka di negara-negara Eropa dan Amerika sekarang ini untuk mengeksploitasi bahkan mengeruk kekayaan negara-negara jajahannya gitu dengan cara-cara baru, dengan cara-cara yang relatif tidak terasa penjajahan. Ya, tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Dr. Daniel kan seperti itulah posnya, ekonomi juga demikian. Rasa kita minum aja ternyata di dalamnya sudah mengandung proses-proses penjajahan sebetulnya ya. Minum air setengah liter aja harus ditebus dengan ya gitulah, kita sudah tidak bukan rahasia ini lagi, udah rahasia umum lah. Itu memang sebetulnya adalah bentuk-bentuk penjajahan dan dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu kita harus waspada dengan prinsip baku penjajahan ini terhadap negara-negara semacam Indonesia ini. Dan memang repotnya ternyata objek dari penjajahan selalu aja dunia Islam kan gitu. Kenapa harus dunia Islam yang dijajah? Karena memang dunia Islam itu subur makmur, ya. Kan penjajahan dulu juga intinya kan penguasaan aset ekonomi kan dulu itu, ya. Ke Afrika juga hanya beberapa negara saja yang memiliki kekayaan, selebihnya kan tidak begitu dipedulikan gitu. Banyaknya justru di negeri-negeri kaum muslimin di Timur Tengah yang kaya akan minyak, di Asia Tengah kaya akan uranium dan sebagainya. Di Indonesia kayak semuanya ya, dari mulai ujung Aceh sampai ujung Papua itu kan kayak semuanya sangat tertarik untuk dijajah begitu. Nah, pertanyaannya gini Kang Fikri, kenapa ya mereka mengakhiri penjajahan militer fisik masuk ke penjajahan gaya baru yang lebih soft gitu ya, yang lebih lembut? Kenapa sampai mereka mengubah gaya menjajahnya? Ternyata ada rahasianya itu. Apa rahasianya? Dunia dimanapun, ya masyarakat dimanapun, kalau dia ditekan secara fisik, dia dijajah secara fisik, pasti melawan. Ada istilah Sunda tuh Kang Fikri. Kang Fikri kan orang Sunda ya. Apa itu istilah Sunda itu? Sirem, oke. Tamu diticak mah lawan. Semut kecil kalau diinjek, coba kalau kita nginjek semut banyak, pasti ada satu semut yang gigit kaki kita. Artinya orang tuh kalau dijajah pasti melawan, gitu. Artinya pasti ada perlawanan dan itu gitu sudah. Betul. Kalau terjadi perlawanan pasti akan muncul ketika dia dijajah secara fisik. Indonesia saja kan sudah berpengalaman tuh masalah melawan penjajah ya. Sejak dulu juga apalagi di sana ada umat Islam yang tahu dengan jihad, tahu dengan semangat membela tanah air itu adalah sama dengan membela akidah. Karena bagi kaum muslimin kan mempertahankan harta, mempertahankan kepemilikan termasuk tempat tinggal itu kan bagian dari jihad kan gitu. Ketika ada orang mengambil harta kita ya jihad lah gitu untuk melawannya. Jadi kalau terus atau mempertahankan gaya menjajah seperti itu pasti akan dilawan di mana-mana gitu. Dan kita tahu dalam sejarah justru kadang senjata yang lebih modern itu kalah dengan senjata tradisional. Kalau di kita apa misalnya dulu bambu runcing, bambu yang diruncingin aja bisa mengalahkan yang tidak bisa mereka duga sebelumnya bahwa negara-negara terjajah ini tokoh melawan gitu, termasuk Indonesia ini melawan. Makanya kemudian mereka mengubah gayanya itu. Karena kalau masih begini, nyaris mereka kalah secara fisik ya. Makanya mereka ubah dengan gaya baru. Jadi
memberikan kemerdekaan semu kepada negara-negara yang terjajah, kemudian mereka dijajah secara ekonomi dan politik, bahkan mungkin budaya dan sosial, ya. Nah, tentang fakta ini kan mudah kita peroleh lah ya di banyak literatur, bahwa dari berbagai segi, dari ekonomi udah oleh Dr. Dania, dari sisi politik juga pada akhirnya kita mau menerapkan demokrasi sebagai sistem politik kan begitu. Nah, ada apa kok sepertinya kalau kita enggak demokrasi itu kita tuh dianggap jahiliyah gitu ya oleh Amerika itu. Kalau kita nggak mau demokrasi itu kayak kita tradisional banget gitu, kayak menjadi orang purba kalau kita mau demokrasi itu. Ini kan penjajahan sesungguhnya, ya kan? Penjajahan seolah-olah ini yang modern, ini yang baik gitu. Padahal ternyata faktanya adalah kerusakan demi kerusakan. Nah, jadi kita harus pahami sekarang ini masuk kepada penjajahan baru itu. Karena intinya penjajahan itu menjadi metode baku bagi negara-negara Eropa dan Amerika untuk menguasai wilayah yang subur, termasuk wilayah dunia Islam dan khusus Indonesia, untuk dikeruk kekayaannya sejak dulu seperti itu. Nah, lalu gimana cara pandang Islam terhadap kemerdekaan itu sebenarnya? Nah, karena saya katakan di awal tadi bahwa memahami merdeka itu kan ada sudut pandangnya. Jadi kalau saya melihatnya pada akhirnya kata merdeka itu menjadi nggak netral lagi gitu. Ya, dia bergantung pada sudut pandang orang yang memahami merdeka itu seperti apa. Nah, Islam memberikan definisi yang lebih hakiki terhadap apa itu makna merdeka dan penjajahan, ya. Jadi dalam Islam itu kan dikenal dengan prinsip bahwa dakwah itu kan untuk membebaskan manusia dari kekufuran dan kemusyrikan, kan begitu. Dengan kata lain, Islam itu hadir sesungguhnya untuk memerdekakan manusia dari penyembahan kepada selain Allah menuju atau untuk menyembah hanya kepada Allah. Saya katakan tadi, merdeka dari dan merdeka untuk, kan begitu. Merdeka dari beribadah kepada hamba dan makhluk, menuju atau merdeka untuk beribadah secara bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita temukan konsep ini atau pemahaman ini dari apa yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menulis surat kepada penduduk Najran saat itu. Dalam suratnya itu ada potongan kalimat yang ini menjadi definisi merdeka menurut akidah Islam. Apa itu? Nabi bersabda, amma ba'du, dalam suratnya ini, fa inni ad'ukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad. Sesungguhnya aku ini, sudah disebut Nabi, sesungguhnya Nabi ini ad'ukum, menyeru kalian semua ila ibadatillah, menyeru kalian untuk beribadah kepada Allah, min ibadatil ibad, dari penghambaan ibadah kepada hamba, kepada manusia atau kepada makhluk. Jadi artinya bahwa ketika seseorang itu masih beribadah kepada batu, menyembah bintang, apalagi di masa musyrik menyembah patung, menyembah berhala, atau menyembah nenek moyang, rohnya disembah, apalagi menyembah matahari, ya, menyembah apa lagi Kang Fikih, menyembah api, kayak gitu. Ya, pokoknya segala macam peribadahan yang kepada selain Allah itu oleh Nabi diseru untuk dialihkan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna merdeka yang hakiki menurut Islam. Jadi ketika seorang hamba masih beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya dia masih terjajah. Terjajah oleh siapa? Ya oleh si objek yang dia sembah tadi itu. Dan diseru semuanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada hukum ila ibadatillahi min ibadatil ibadi. Bahkan Nabi itu dalam surat ini ada tambah lagi kalimatnya itu. Ada hukum ila wilayatillahi min wilayatil ibadi. Ya, bahwa aku juga menyuruh kalian untuk mari bersama kita kepada kekuasaan Allah, kepada wilayah yang di situ hanya Allah yang berkuasa, bukan manusia. Min wilayatil ibadi, dari wilayah kekuasaan manusia. Artinya manusia disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Islam ini untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah SWT. Inilah hakikat kemerdekaan menurut pandangan akidah Islam. Ini sejalan juga dengan dialog yang terjadi antara Jenderal Rustum dulu ya di masa Persia dengan seorang Mughirah bin Syu'bah
Ya, ini utusan dari Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada saat beliau diutus di perang Persia itu, beliau bertemu dengan Jenderal Rustum dari Persia ini, dan ditanya oleh Jenderal Rustum ini, apa yang kalian bawa ke Persia ini, sampai jauh-jauh dari wilayah Jazirah Arab, dari Madinah kalian mau masuk ke wilayah Persia. Apa yang dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah? Dia mengatakan bahwa Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dan yang beribadah penghambaan kepada sesama hamba manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempitan kepada kelapangan, dari kezaliman kepada kehidupan yang terang benderang, dan dari kedaliman agama-agama lain selain daripada Islam menuju kepada keadilan Islam saja. Ini kan konsepnya seperti itu dalam pandangan Islam. Karena itu kalau ada orang yang masih beribadah kepada selain Allah, hakikatnya dia belum merdeka secara hakiki, karena dia masih tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa kita lihat dalam petikan surat At-Taubah ayat 31 ya, ketika dipahami sesungguhnya ibadah itu apa sih kan gitu ya. Kalau ibadah hanya dipahami sempit, orang menyembah ritual gitu ya, Kang Pegi, ritual ke batu, ritual ke api, ritual ke matahari, ritual ke pohon, kemana-mana, mungkin sempit ya pembahasannya. Tapi ternyata yang dimaksud dengan ibadah itu bukan hanya persoalan ritual itu, juga masalah ketaatan kepada sesuatu yang ibadahi. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, Allah menggambarkan bagaimana dulu ya orang-orang Yahudi itu mereka sesungguhnya beribadah kepada rahib-rahib mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka Bani Israel menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Jadi mereka itu menyembahnya kepada rahib-rahib mereka, kepada tokoh-tokoh agama mereka. Nah kemudian dijelaskan dalam beberapa tafsir bahwa inilah ayat yang menjelaskan hakikat ibadah itu, hakikat penyembahan itu. Apa itu? Hakikat penyembahan kepada sesuatu itu adalah mentaati sesuatu itu. Ini adalah riwayat Imam Tirmizi menyebutkan bahwa pada saat berbicara tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan menyembah para pendeta itu adalah mereka, Bani Israel itu, menghalalkan yang dihalalkan oleh para rahib mereka, mengharamkan apa yang diharamkan oleh para rahib mereka. Ya, artinya mereka taat kepada keputusan-keputusan rahib-rahib itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan penghambaan tadi itu. Makanya kalau kemudian kita pahami bahwa kemerdekaan itu adalah terbebasnya manusia dari beribadah kepada selain Allah menuju kepada ibadah kepada Allah SWT, dimaknai sebagai sebuah penghambaan yang lebih luas lagi, bukannya dalam perkara ritual. Ada dalam perkara lain juga, sama itu ada haram-haram, ketika ditaati, itulah makna ibadah yang lebih luas. Alhasil sesungguhnya kalau kita kembalikan kepada cara pandang Islam dalam memahami kemerdekaan ini, sebenarnya berarti kita belum merdeka secara hakiki. Kita merdeka masih semu. Kita merdeka masih sebagian, masih parsial gitu ya. Kenapa? Karena ada hal-hal lain justru ya kita masih terjajah, kita masih taat, kita masih tunduk, kita masih patuh kepada orang-orang yang menjajah kita. Meskipun dengan keadaan yang tidak terasa kita dijajah. Begitu. Secara ekonomi, secara politik, secara budaya, secara sosial dan sebagainya. Jadi kalau tadi Kang Piki bertanya, lalu bagaimana kita meraih kemerdekaan hakiki, ya berarti kita harus kembali kepada Islam, gitu kan? Ketika manusia masih diatur oleh aturan yang bukan dari Allah, hakikatnya mereka masih terjajah. Terjajah oleh siapa? Ya terjajah oleh orang-orang yang ditaati oleh mereka, gitu. Sekarang kalau tadi saya mendengarkan uraian Ustaz Dr. Daniel, kan saya dalam hati mikir, ini kayaknya kita tuh masih belum merdeka secara ekonomi juga ya. Uang kita itu dalam masalah uang aja kita masih dikangkangi oleh dolar. Mending nggak bisa kita mengatur uang sendiri dalam uang aja gitu ya. Terus hutang juga semakin banyak gitu ya. Kok orang tega banget gitu ngambil kekayaan kita meskipun dengan alasan berbagi keuntungan.
bukan berbagi keuntungan ini Pak ya, memberi kerugian yang mereka yang mengambil keuntungan. Dan banyak kali fakta-fakta yang sesungguhnya harus kita akui kita belum merdeka. Kita masih sempit hidup kita karena masih ada pihak-pihak yang menjajah kita. Jadi pentingnya kita mendapatkan kemerdekaan ini karena memang kita masih belum mendapatkan itu semuanya, kita masuk pada jebakan penjajahan gaya baru. Nah, barangkali itu dulu ya, Kak Vicky. Baik, ya syukran Ustaz. Nah, tapi sebelum nanti dilanjut Ustaz, nih saya ke Ustaz Dr. Daniel dulu. Sedikit Ustaz gini Ustaz, dengan demokrasi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan atau hukum dan lain sebagainya, dan kapitalisme dalam sistem ekonomi, ya kan, kira-kira apakah akan ada perubahan untuk kondisi negeri kita ke depannya? Gitu. Apakah akan ada perbaikan ataukah tidak? Silakan kepada Ustadz Dr. Daniel. Sebetulnya terkait dengan ada perubahan apa tidak ke depannya, itu kan tergantung dari usaha dan ikhtiar kita. Jadi kalau kita berusaha dan berikhtiar ya untuk menghilangkan ketergantungan ya, karena kan yang namanya merdeka itu tidak tergantung ya, tidak tergantung pada sesuatu, maka itu kita akan bisa terbebas dari ketergantungan dan kita akan merdeka. Cuman masalahnya adalah pertama kita harus tahu dulu, tadi Ustadz Muhammad Ali juga memberikan penjelasan ya. Jadi merdeka harus mendefinisikan kembali istilah merdeka. Merdeka itu seperti apa, gitu ya? Merdeka. Jadi kemudian ya pandangan terhadap kemerdekaan itu harus dijelaskan dulu yang menurut siapa, menurut ideologi apa, sehingga ikhtiarnya pun sesuai dengan pandangan ideologi yang yang kita anut. Artinya begini. Jadi pertama kita persamakan dulu persepsi merdeka itu seperti apa, gitu kan. Kemudian yang kedua pasti ikhtiarnya juga akan menyesuaikan. Nah, hal ini terkait tentu dengan pandangan atau pemikiran ya seorang. Berarti kan kaitannya dengan ideologi ya. Jadi kalau kita memandang bahwa yang namanya merdeka itu tadi ya, kalau saya dengar tentang penjelasan, apalagi kita sebagai muslim yang harus terikat dengan aturan Islam ya. Jadi al-aslu fil af'al at-taqayyud bil hukmi syar'i. Jadi asal dari perbuatan kita itu memang terikat dengan hukum syara. Berarti kan mau tidak mau kita harus menstandarisasi ya, miqyasu amal kita itu, standar perbuatan kita itu terhadap hukum Islam. Artinya apa? Merdeka itu berarti kan terbebas dari sesembahan kita selain daripada Allah ya, yaitu makhluk, menjadi bagaimana kita mengibadahi hanya kepada Allah saja. Nah, kalau kita sudah memahami itu, maka pasti ikhtiarnya juga akan disesuaikan dengan pemahaman itu. Misalkan, berarti kita harus terkait dengan aturan Allah ya. Kalau terkait dengan aturan Allah, misalkan seperti hutang negara ini tidak boleh riba dari Bank Dunia, dari beberapa negara donor, misalkan dari Jepang ya, dari beberapa negara Eropa, misalkan, berarti kan harus dihilangkan, harus dan sebagainya. Nah, maka saya yakin itu. Baik, Dr. Daniel masih tersambung, Ustaz? Gimana? Ustaz Dr. Daniel? Masih tersambung? Baik. Oke. Mungkin agak terputus sepertinya Ustaz. Gitu lah. Baik, sepertinya memang ini ya. Jadi menurut Ustaz Dr. Daniel tadi bahwa untuk kemerdekaan itu juga tergantung dari cara pandang kita itu Ustaz ya.
termasuk saya tadi juga seperti Ustadz bilang bahwa ya kemerdekaan yang hakiki juga memang untuk meraih itu kita harus kembali kepada Islam, karena memang kita sebagai seorang muslim, kata Ustadz Dr. Daniel tadi, bahwa segala perbuatan kita itu terikat dengan hukum syariat, ya kan. Nah, tentu kalau kita sudah kapitalisme ini menjadi biang masalah gitu kan, biang segala tadi bahasanya kerusakan yang terjadi gitu kan. Nah, seperti saya bilang, kembali kepada Islam itu adalah solusi. Tapi kan ya kembali kepada Islam itu juga kan ada pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya gitu Ustaz, seperti itu. Nah, silakan Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Tafadhol. Iya, terima kasih Kang Fikri dan pemirsa Ngopi Maghrib ya di mana saja berada. Jadi sedikit tadi sudah saya singgung sedikit tentang bagaimana agar kita bisa merdeka. Jadi kaum muslimin ini harusnya memiliki kesadaran dulu, sadar bahwa sekarang ini kita masih belum merdeka secara hakiki. Kasarnya kudu ngehela gitu ya. Iya. Iya, kalau nggak ngeh mah kita euforia aja tiap 17-an begini. Ya beginilah begitu. Karena emang kan nggak ada kesadaran begitu. Ya, harus muncul kesadaran dulu berarti ya Ustaz ya. Harus muncul kesadaran bahwa yang ada sekarang ini sebenarnya belum merdeka, harus itu dulu. Jadi kalau dalam doa Nabi Adam itu Robbana zolamna, ada pengakuan kerusakan dulu. Ya kalau kita nggak mengaku sekarang rusak mah nggak susah lah, susah untuk diajak berubahnya karena dianya masih menganggap baik-baik aja, fine-fine aja kan gitu. Tidak menyadari adanya kerusakan gitu ya. Iya, kan kalau yang menikmati kebebasan dalam makna bebas seperti orang-orang barat ini kan seneng begini nih. Ya, mabuk seneng tuh. Mabuk seneng, berzina seneng, berjudi seneng, kata Ustadz Dr. Daniel, ngeriba seneng. Ya memang bagi mereka yang pahamnya ideologinya kapitalisme, ya inilah kemerdekaan bagi mereka kan gitu. Tapi keterjajahan bagi kita kan gitu. Nah, kita harus sadar dulu sampai di situ. Jadi modal pertama untuk bisa meraih kemerdekaan itu adalah sadari sekarang kita belum merdeka secara hakiki. Kita masih terjajah. Bahkan mungkin keterjajahan di luar militer ini keterjajahan yang justru malah melenakan kita semua karena agak kerasa. Satu itu. Yang kedua, kita memang harus punya cara pandang terhadap bagaimana mengubah kerusakan itu. Jadi kalau orang sadar ini rusak, dia tahu caranya. Cara agar ini nggak rusak. Cara agar ini bisa menjadi baik. Nah, ini kan juga menjadi penting untuk kita pahami. Jangan sampai sudah tahu ini rusak, tapi nggak tahu cara memperbaikinya. Nggak tahu cara membetulkannya. Ibarat kita punya alat, kita tahu dia alatnya rusak dan kita tahu kerusakannya, maka pasti kita tahu cara untuk membetulkan yang rusak tadi itu. Dan kita harus tahu bahwa kerusakan yang ada ini hanya bisa diperbaiki dengan Islam. Karena Islam datang untuk memperbaiki kerusakan manusia yang diperbuat oleh manusia. Meskipun kerusakan itu kan bukan oleh Islam. Ya kan? Yang bikin rusak ini kan kalau kata Ngafi tadi ya ideologi kapitalisme sekuler demokrasi ini yang menjadi biang kerok kerusakan di seluruh dunia, bahkan penjajahan gaya baru ini mereka lah yang menikmati. Gitu. Jadi kita harus punya solusinya, dan solusi itu adalah ya Islam itu sendiri. Makanya pada saat kita paham ekonominya kapitalis, perilakunya liberalis, politiknya machiavellis, budayanya juga liberalis, ekonominya kapitalis kan begitu, akidahnya spilis, nah udah kita harus kembali kepada Islam. Nggak bisa dengan cara yang lain. Masa kita akan memperbaiki keadaan dengan sesuatu yang membuat keadaan ini rusak? Itu nggak mungkin. Kita harus memperbaiki keadaan dengan sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan itu. Dan kita tahu Islam telah mampu memperbaiki kerusakan manusia sejak dahulu. Oleh karena itu maka modal yang kedua adalah modal memiliki solusi, paham akan solusi, paham akan penyelesaian masalah. Itu yang kedua ya, Kang Fikri dan para pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah.
Yang ketiga adalah tentu kita harus punya kekuatan, ya. Eropa, Amerika dulu itu kan bisa menjajah karena mereka punya kekuatan. Kekuatan apa itu? Ya kekuatan negara. Negara bisa mengkoordinir militer, negara bisa melatih orang-orang untuk menjadi pasukan dan sebagainya. Jadi perlu ada kekuatan dalam bentuk kekuasaan. Jadi ini penting untuk dipahami oleh kaum muslimin. Karena Islam sebagai sebuah ajaran, Islam sebagai sebuah solusi ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa ada kekuasaan. Kekuasaan ini tentu kepemimpinan. Inilah yang kemudian diserukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini sebagai sumber dari ajaran Islam ini harus diterapkan. Ada ayat-ayat yang mendasari itu. Yang paling masyhur itu kan 3 ayat dari surat Al-Maidah, ayat 4, ayat 45, 47, menjelaskan tentang bagaimana seruan Allah kepada orang-orang untuk melaksanakan hukum Allah. Siapa yang diseru? Tentu para pemimpin yang berkuasa, ya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah atau putuskanlah perkara itu dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kalian itu maksudnya adalah kepada orang di saat itu. Kalau kepada kita tentu syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya syariat Islam maupun sunnah. Kalau tidak melaksanakan hukum Allah itu kepada para penguasa yang memiliki kekuatan, itu bisa terkategori zalim, terkategori fasik zalim, bahkan bisa kufur itu. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kalau tidak mau melaksanakan hukum Allah dengan itikad bahwa hukum Allah itu jelek, hukum Allah itu buruk, hukum Allah itu berbahaya, hukum Allah itu menyengsarakan, ini sudah masuk itikad, ini bisa kufur orangnya, ya. Tidak sih nggak menganggap jelek, tapi dia menganggap ada yang lain yang bisa diterapkan, ya bisa fasik dia. Atau paling tidak dia fasik atau dia zalim. Zalim itu berarti dia telah mengingkari hukum-hukum Allah itu pada keseluruhannya, meskipun tidak dengan itikadi. Jadi para penguasa, para pemimpin ini adalah pilar utama di dalam melaksanakan syariat Allah ini untuk memerdekakan manusia. Ya, coba kita sekarang tahu bahwa riba itu haram. Ya, bahwa riba itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Persoalannya adalah siapa yang bisa menghentikan riba? Ya kan? Tidak ada yang bisa menghentikan riba itu kecuali sebuah kekuasaan. Dan sekarang banyak di mana-mana praktik-praktik kemaksiatan. Siapa yang bisa menghentikan kemaksiatan itu, yang menghentikan kejahatan itu, bahkan menghentikan penjajahan itu, ya kecuali kekuasaan yang ada. Nah, inilah langkah berikutnya dari solusi untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki itu. Kaum muslimin, para pemirsa Ngopi Maghrib yang sama-sama dirahmati Allah SWT, kemudian kita juga harus pahami bahwa Islam itu telah mengajarkan kepada kita di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis juga bagaimana perilaku para sahabat dahulu dalam melaksanakan Islam, bahwa terkadang idealitas yang seharusnya terjadi di tengah-tengah kaum muslim ini tidak terjadi. Ya, ini juga harus kita sadari bersama, ya. Banyak perkara-perkara yang harusnya kita terapkan, banyak perkara-perkara yang kita miliki juga tidak. Jadi artinya kita masih punya PR besar ini untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki ini, ya. Jadi apakah itu tugas pribadi kita, tugas kelompok, tugas jamaah, bahkan tugas seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Karena pada hakikatnya kaum muslimin di seluruh dunia ini memang sekarang masih terjajah, masih berada dalam penjajahan dan penguasaan pihak lain, ya, pihak-pihak yang selama ini diuntungkan, ya, oleh penjajahan gaya baru ini. Dan kaum muslimin disadarkan bahwa mereka adalah pihak-pihak yang dirugikan oleh penjajahan gaya baru ini. Ya barangkali gitu ya Kang Vicky, ya, silakan untuk dilanjutkan. Ya, Kang Vicky. Baik, sahabat Ngopi Maghrib, mungkin ada sedikit gangguan teknis dari kedua ya. Kita, dan alhamdulillah juga memang sudah tepat 1 jam tadi bahwa kita berada di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa sebuah hakikat kemerdekaan itu adalah kita memang terbebas dari penghambaan manusia terhadap manusia lain,
merdeka itu adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ya tadi ya? Iya, baik. Baik, sahabat betul. Mungkin tidak terasa pula kita sudah 1 jam menemani sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, dijelaskan oleh 2 pembicara tadi bisa dipahami, bisa dimengerti bahwa memang satu-satunya cara agar kita kembali menjadi orang yang merdeka. Kemerdekaan yang hakiki berarti kita harus kembali kepada syariat Allah. Hanya dengan syariat Allah lah bahwa kita akan merasakan sebuah kemerdekaan. Kalau tidak kembali kepada syariat Allah, maka kemerdekaan yang akan kita rasakan adalah kemerdekaan yang semu. Kita merasa bebas, hura-hura, tapi pada faktanya kita masih terikat, masih terjajah, bahkan aturan kehidupan pun kita masih kehidupan yang sempit, masih susah. Berarti itu kita dalam artian kita belum merdeka. Bukan kita. Baik, sahabat. Wafi Maghrib yang dirahmati Allah, sudah sekian dulu 1 jam bersama kita. Saya Muhammad Sugiarto menggantikan Kang Fikih yang terbiasa menjadi host karena berhubung ada sedikit tadi terkendala, dan juga dengan Ustadz Mukhlis Ali dan juga Dr. Raden Muhammad Daniel. Izin pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.